Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnia Fajar Ayuwardiana. Saya dari program studi Bahasa Inggris Politeknik Negeri Madiun. Di sini saya ingin memenuhi tugas PPKN mengenai RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Di sini saya akan memberi cuplikan mengenai demo yang terjadi akibat RUU Cipta Kerja. Unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan kantor Bupati dan DPRD Banyumas menolak Istilah Omnibus Law pertama kali muncul dalam pidato Presiden Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya. Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law. Saat itu, Jokowi mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas undang-undang yang akan menjadi Omnibus Law. Jokowi menyebutkan masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa atau bahkan puluhan UU. Diberitakan Kompas, pakar hukum tata negara Bivitri Savitri menjelaskan Omnibus Law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari sejumlah dan menyederhanakan peraturan agar lebih cepat sasaran. Konsep Omnibus Law yang ditemukan oleh Presiden Jokowi banyak berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi. Secara keseluruhan ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudian berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, dan pengendalian lahan. Dampak Omnibus Law bagi para buruh adalah 1. Kontrak tanpa batas pada pasal 59. UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu PKWT atau pekerja kontrak. Pada pasal 59 ayat 4 RUU Cipta Kerja menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat ketentuan kegiatan pekerjaan. Kedua, hari libur dipangkas pada pasal 79. Hak pekerja mendapatkan hari libur 2 hari dalam salah satu pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas. Pada pasal 79 ayat 2 mengatur pekerja wajib memberikan waktu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam satu pekan. Selain itu, pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja. Ketiga, aturan soal pengupahan diganti pada pasal 88. UU Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja yang tercantum pada dalam bab ketenagakerjaan hanya menyebutkan 7 kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam UU Ketenagakerjaan. Sanksi tidak bayar upah dihapus pada pasal 91. Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayar upah sesuai ketentuan dihapuskan lewat RUU Cipta Kerja. Kelima, hak memohon PHK dihapus pada pasal 169.
Banyak sekali kontroversi yang didapat dari Omnibus Law, yaitu padahal SDA itu penting bagi mata pencarian banyak orang dan dapat berdampak negatif terhadap investasi. Pemerintah menargetkan reformasi itu mengurangi lambatnya perizinan lingkungan hidup. Namun, penyebabnya keterlambatan dan ketidakpastian untuk mendapatkan izin lingkungan hidup adalah proses yang rumit dan pelaksanaan yang wewenangnya korup. Tulis Bank Dunia Juli 2020. Menurut Bank Dunia mengatakan, beberapa revisi UU tentang ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja dapat mengurangi perlindungan bagi para pekerja. Misalnya, usulan pembebasan kepatuhan terhadap upah minimum ketenagakerjaan dipangkas. Pada pasal 79 ayat 2 mengatur pekerja wajib memberikan waktu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 pekan. Selain itu, pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja. Ketiga, aturan soal pengupahan diganti pada pasal 88. UU Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja yang tercantum pada dalam bab ketenagakerjaan hanya menyebutkan 7 kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam UU Ketenagakerjaan. Sanksi tidak bayar upah dihapus pada pasal 91. Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayar upah sesuai ketentuan dihapuskan lewat RUU Cipta Kerja. Kelima, hak memohon PHK dihapus pada pasal 169. Banyak sekali kontroversi yang didapat dari Omnibus Law, yaitu padahal SDA itu penting bagi mata pencarian banyak orang dan dapat berdampak negatif terhadap investasi. Pemerintah menargetkan reformasi itu mengurangi lambatnya perizinan lingkungan hidup. Namun, penyebabnya keterlambatan dan ketidakpastian untuk mendapatkan izin lingkungan hidup adalah proses yang rumit dan pelaksanaan yang wewenangnya korup. Tulis Bank Dunia Juli 2020. Menurut Bank Dunia mengatakan, beberapa revisi UU tentang ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja dapat mengurangi perlindungan bagi para pekerja. Misalnya, usulan pembebasan kepatuhan terhadap upah minimum, reformasi penghapusan pembayaran pesangon tanpa ulasan, tunjangan pengangguran yang efektif, dan skema asuransi. Dari sisi ekonomi, menurut Ning substansi draft Omnibus Law, RUU Ciptaker juga tidak menjamin akan menarik investasi serta mensejahterakan rakyat. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan seperti saat memberikan keistimewaan kepada investor atau korporasi melalui perjanjian bilateral investment treaty. Kerja merupakan pemangkasan sejumlah undang-undang secara besar. Dari video tersebut berarti sudah jelas sekali bahwa Omnibus Law sangat memberi kerugian bagi para buruh dan jelas menantang bagi mahasiswa, karena di dalam RUU Cipta Kerja tersebut banyak sekali yang menyimpang-nyimpang. Saran saya terhadap pemerintah, seharusnya masyarakat memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya, dan tidak, karena setiap individu sejatinya memiliki kebebasan untuk berpendapat dan menyampaikan pendapat dan berekspresi secara umum. Demokrasi merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara karena dia memberikan banyak arti penting apabila dijabarkan dan
terapkan akan membuat kehidupan bernegara ini terasa adil dan nyaman. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan.